Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim ma'rifata wal istifada wa tamassuka li kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang rodok ya, tentang bab persusuan. Sekarang yang akan kita bahas adalah bab nafaqah. Nafaqah kalau dalam istilah bahasa Indonesia nafkah, istilah bahasa Arab nafaqah. Ini pembahasan yang cukup penting karena terkait hak-hak seorang istri dari suami. Cuma ini walaupun aturan yang benar, cuma nanti istri itu juga harus pengertian kepada suami, karena memang hak-haknya suami itu jauh lebih berat daripada kewajibannya istri. Kewajiban suami itu jauh lebih berat dibanding kewajibannya istri. Itu. Apa itu nafaqah? An-nafaqatu lughatan ma'khudatun minal infaq wa huwal ikhraj. Nafaqah secara bahasa adalah diambil dari kata infak, yaitu mengeluarkan sesuatu. Itu namanya nafaqah. Mengeluarkan sesuatu apapun itu sudah disebut nafaqah secara bahasa. Mengeluarkan pulpen dari saku nafaqah, mengeluarkan HP dari saku namanya nafaqah. Itu semuanya nafaqah. Sedangkan secara syara' ta'amun wajibun li zaujatin aw khadimiha ala zaujin aw li aslin ala far'in aw li far'in ala aslin aw li mamlukin ala malik. Nafaqah itu adalah ta'amun. Apa itu ta'amun? Makanan. Ta'amun itu memang artinya makanan, cuma di sini meliputi makanan dan minuman. Ya kalau secara terjemahan mungkin lebih sering diterjemahkan makanan ya, ta'am itu. Tapi sebenarnya meliputi ma'kul wa masyrub, makanan dan minuman. Masa orang dikasih makanan saja tanpa dikasih minuman, kan kasihan. Ta'amun wajibun, makanan. Artinya di sini makanan dan minuman yang wajib li zaujatin diberikan kepada istri au khadimiha atau pembantu yang istri. Siapa yang wajib memberikan? Ala zaujin, wajib atas suami. Jadi seorang suami memberi nafkah kepada istri itu wajib. Juga memberi nafkah kepada pembantunya itu wajib. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Auli aslin ala far'in, atau orang tua memberi nafkah anak itu hukumnya wajib. Auli far'in ala aslin, atau anak memberi nafkah orang tua hukumnya wajib. Auli mamlukin ala malikin, atau nafkah ini diwajibkan bagi sesuatu yang dimiliki atau orang yang dimiliki. Misalnya ada orang memiliki budak, maka budaknya wajib dinafkahi. Atau dia memiliki sesuatu yang memang dirawat, misalnya hewan, binatang, peliharaan, kucing, ayam, kambing, sapi, itu juga wajib dinafkahi. Dikira dibiarkan begitu saja, wajib dinafkahi itu. Selain itu hukumnya tidak wajib. Jadi misalnya ada kakak ngasih nafkah adik, itu sebenarnya sunnah. Ada adik ngasih nafkah kakak, itu juga tidak wajib sebenarnya. Atau paman ngasih nafkah keponakan, itu tidak wajib. Atau sebaliknya, keponakan ngasih nafkah pamannya, bibinya, budenya, buleknya, itu juga tidak wajib. Yang wajib cuma tadi itu, suami kepada istri atau pembantunya istri, kemudian orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, atau orang yang memiliki sesuatu
baik itu hewan maupun budak. Asbabu wujubin nafkah. Sebab seseorang diwajibkan untuk memberi nafkah itu apa? Ada 3. 1, disebabkan karena nikah. Orang dengan menikah maka dia wajib untuk memberikan nafkah. Yang kedua, wa qarabatun, karena hubungan kekerabatan. Karena ada hubungan kekerabatan maka dia wajib memberi nafkah. Tapi kerabat yang bagaimana? Yang tadi itu, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Selebihnya tidak wajib. Wa milkun, dan kepemilikan. Dan di antara 3 penyebab ini yang paling kuat itu adalah kewajiban disebabkan karena menikah. Jadi misalnya lebih didahulukan mana? Nanti ada pembahasan sendiri nanti. Lebih didahulukan mana? Menafkahi istri dengan menafkahi orang tua. Maka sebenarnya secara aturan lebih berhak untuk menafkahi istri terlebih dahulu dibanding orang tua. Kalau kita mau mengikuti aturan fikih ya, lebih didahulukan istri. Alasannya apa? Alasannya karena seorang suami tersebut memiliki hak untuk menikmati suami. Seorang suami tersebut memiliki hak untuk menikmati istrinya. Jadi ada, masa cuma mau menikmati tanpa diberi nafkah, tanpa diberi nafkah. Dan ini berlaku bagi istri yang memang pasrah kepada suami. Kalau tidak pasrah, ya tidak wajib untuk memberi nafkah. Nah, nanti akan ada penjelasan khusus nanti. Jadi ini kewajiban nafkah lebih kuat yang disebabkan karena hubungan pernikahan. Karena memang istri itu boleh dinikmati suami. Karenanya nanti suami wajib untuk memberi nafkah. Kemudian kita bahas yang pertama. Kewajiban apa saja bagi suami untuk menafkahi istrinya? Yang diberikan itu apa saja? Apakah rumah, apa mobil, apa dibelikan baju yang bermerek atau bagaimana? Nah, kita akan bahas. An-nafaqatul wajibatu bin nikah lizaujati al-mumakkinati. Nafkah yang wajib disebabkan karena nikah, nafkah dari suami kepada istri. Tapi istri yang bagaimana yang wajib dinafkahi adalah istri al-mumakkinah. Al-mumakkinah itu apa? Al-mumakkinah itu ya gampangannya yang siap diapakan saja. Al-mumakkinah, istri yang wajib dinafkahi ini adalah istri al-mumakkinah, yang siap untuk diapakan saja oleh suaminya. Tapi ini berlaku pada saat istri memang menawarkan dirinya kepada suaminya. Misalkan dari awal menikah, kemudian istri bilang kepada suaminya, "Mas, saya siap untuk dianukan," gitu. Nah, pokoknya siap, saya siap 45. Nah, jika istri sudah bilang seperti itu, maka kewajiban suami adalah menafkahi. Kalau istri belum bilang seperti itu, nah suami tidak menafkahi, tidak dosa. Jadi harus bilang dulu kayak gitu. Ini passwordnya. Oh, iya harus. Ini passwordnya ini. Biar tidak diterlantarkan oleh suami. Ini passwordnya harus bilang seperti itu. Kalau istilah bahasa Arabnya, inni musallimatun nafsi ilaika, aku menyerahkan dirimu kepadamu. Ya, aku menyerahkan diriku kepadamu, gitu. Ya, wajib memberi nafkah. Walaupun nantinya suaminya tidak mengapa-apakan istrinya, yang penting istrinya sudah bilang seperti itu. Walaupun nanti suaminya tidak mengapa-apakan istrinya, tetap wajib memberi nafkah. Yang kesalahannya sendiri, wong sudah dipersilahkan kok tidak mau, kan gitu. Salahnya sendiri. Yang penting istrinya sudah bilang seperti itu. Atau ini juga bisa dilakukan seperti acara-acara pernikahan di Indonesia, ada serah terima. Nah, tapi itu bisa menjadi
syarat seperti yang dijelaskan di sini kalau memang seizin dari istri. Jadi nanti dipasrahkan pada saat acara pernikahan. Biasanya kan ada pasrah, memasrahkan istri kepada keluarga mempelai putra. Nah, itu ketika nanti yang sambutan bilang dulu kepada yang istri itu, maka itu sudah cukup mewakili. Kami pasrahkan putri kami yang bernama Siti Kofida, ya Allah. Karena lahir pada masa pandemi Covid, kepada pihak keluarga suami, pasrah dengan 100% pasrah begitu. Kalau itu sudah atas seizin dari calon istri, maka itu sudah cukup. Kalau tidak seperti itu, pokok langsung asal saja ngomong tanpa seizin dari istri, maka tidak bisa mewakili. Maka nanti istri harus ngomong sendiri. Apa susahnya ngomong kayak gitu? Udah usah gengsi. Kan gitu. Oh, ini passwordnya soalnya. Kalau udah ada passwordnya, udah bisa buka. Nah gitu. Udah usah malu sama yang laki-laki seperti Faisal ini, udah usah malu. Kita sebagai laki-laki juga tidak gengsi ada seorang istri ngomong seperti itu, ya Faisal ya? Enggak ya. Jadi harus ada passwordnya seperti itu. Itu jika memang suaminya ada di depannya. Tapi kalau suaminya tidak ada di depannya, misalnya setelah akad kemudian suaminya itu pergi kerja ke luar negeri, bagaimana ngomongnya? Ya kalau dulu versi kitab ini ya kirim surat. Kalau sekarang kan tidak usah kirim surat, cukup japri kan, cukup chat, cukup WA, cukup di Instagram, cukup di inbox, di messenger atau yang lainnya. Maka ketika sudah ngomong seperti itu dan kabarnya sudah diterima, maka sudah cukup. Maka nanti kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Tapi kalau misalnya WA ya misalnya masih centang satu dan kabarnya masih belum nyampe, ya maka nanti suami juga masih belum punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Cuma sekarang ada WA siluman. WA siluman itu apa? Ya centangnya centang satu tapi sudah dibaca. Kan bisa disetting kan ya? Bisa. Kadang-kadang belum hijau itu. Tapi sudah dibaca, bisa. Nah, itu WA siluman itu namanya. Jadi itu harus nyampe dulu kabarnya kepada suami. Kalau sudah nyampe, atau misalnya memang suaminya memang nyeting seperti itu kepada istrinya, oh ini kejam ini suaminya, kepada istrinya masih di setting centang satu padahal sudah dibaca. Yang penting intinya suami sudah mendengar kabar itu. Kalau istrinya ngomong, aku menyerahkan diriku kepadamu, maka itu sudah pada saat itu suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya, begitu. Dan pada saat itu ketika misalkan si suami itu berada di satu daerahnya sendiri, misalkan di Situbondo, misalkan, maka ada dua pilihan, apakah aku harus ke sana ataukah kamu harus ke sini. Untuk kabar itu, aku menyerahkan diriku kepadamu itu, bisa jadi apakah aku ke sana atau kamu yang ke sini. Itu kalau memang satu daerah. Tapi kalau di luar daerah, maka ini nanti bisa lapor kepada hakim. Kalau dulu ya, kalau sekarang walaupun di luar daerah, walaupun di luar negeri kan tidak perlu lapor kan ya. Bisa lewat HP. Jadi pasti nyampe. Maka nanti pada saat itu seorang suami ketika sudah mendengar kabar penyerahan istri kepada suami, maka dia sudah berkewajiban untuk memberi nafkah. Nah, istri yang bagaimana yang wajib diberi nafkah? Istri yang tidak nusyus. Kemarin sudah ada pembahasan nusyus. Nusyus itu apa? Istri yang nusyus, yang apa? Ngambul ya, ngambul kepada suami. Jadi kewajiban istri kan ada 4 ya. Pertama taat dalam hal urusan tempat tinggal. Artinya mau diajak tinggal di mana ya wajib taat, atau mau keluar kemana dia wajib izin. Keluar rumah itu wajib izin.
Jadi kalau ada istri tidak izin keluar rumah kepada suami, dia tidak wajib untuk meminta nafkah. Itu dicatat Faisal ya. Nah, jadi nanti ada ininya. Oh, kamu hari ini tidak wajib untuk diberi nafkah, ya tidak usah diberi nafkah. Itu. Kemudian yang kedua, muasyaratihi bil ma'ruf, yaitu bergaul dengan baik. Kalau istri dipanggil yang langsung pas cemberut, ya sudah gugur kewajibannya nafkah. Kecuali dia nanti sudah baikan lagi. Selama masa tenggang itu, maka seorang suami tidak wajib untuk memberi nafkah. Kemudian wa taslimi nafsiha lahu, menyerahkan dirinya seorang istri kepada suami. Ketika istri diajak suaminya untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seksual, kemudian istrinya menolak, padahal tidak ada alasan apapun, tidak sedang haid, tidak sedang mempunyai penyakit yang menular, tidak karena yang lain, maka nanti istri sudah dianggap nusyus, maka nanti suami tidak wajib untuk memberi nafkah. Kemudian wa mulazamatil maskan, dan di rumah saja, tidak kemana-mana tanpa seizin daripada suami. Maka ketika istri tidak memenuhi kewajibannya kepada suami yang meliputi 4 hal tadi itu, maka suami tidak wajib untuk memberi nafkah kepada istri. Itu berlaku bagi istri yang sudah rosyidah. Rosyidah itu yang sudah balik, yang sudah ngerti. Bagaimana kalau istrinya itu masih kecil? Maka yang menawarkan diri adalah walinya. Ya walinya, istrinya masih usia 8 tahun misalnya, maka yang menawarkan diri adalah walinya. Atau istrinya gila misalnya, ya cukup nanti yang menawarkan dirinya adalah walinya. Ya bukan waktu akad langsung gila, bukan. Ya mungkin jarak beberapa hari tiba-tiba dia gila karena ingat sama mantannya. Maka nanti yang menawarkan adalah walinya. Nah, jadi ini nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri yang mumakkinah, istri yang sudah siap untuk melayani suami, melayani dalam hal untuk bersenang-senang, bukan dalam hal yang lain. Nah, kemudian kewajibannya suami memberi nafkah kepada istri itu berapa? Akan saya tuliskan di papan tulis. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri itu berapa? Ini beda-beda. Suami itu kewajibannya beda-beda, tergantung orangnya. Jadi suami tidak bisa disamaratakan untuk menafkahi istri, walaupun istrinya itu adalah seorang anak dari orang kaya. Zaud. Apa itu zaud? Suami itu dibagi menjadi 3. Ada suami itu yang musir itu kaya. Ada yang mutawasid. Apa mutawasid? Tengah-tengah. Ada mu'sir. Mu'sir itu apa? Miskin. Nah, ini kategorinya ini apa? Yang dikatakan kaya dalam bab nafkah itu yang bagaimana? Suami yang kaya itu adalah suami yang memiliki harta yang sekiranya dibuat makan sampai umur kebanyakan orang itu cukup. Rata-rata orang umurnya berapa? 60 tahun ya. Jadi pada saat dia menikah itu misalnya umur 26 tahun, dia memiliki harta yang cukup digunakan makan sampai dia mati. Ya perkiraan sekitar 60 tahunan itu. Kalau memiliki harta yang bisa digunakan untuk makan sampai mati dan lebih dari 2 mud, artinya setelah itu begini contohnya. Dia suami itu punya harta yang sudah ada, hartanya sudah ada, bukan nanti nyari pekerjaan, bukan. Hartanya sudah ada dan nanti hartanya ini
cukup digunakan untuk makan sampai umur 60. Setelah cukup masih ada lebihnya 2 mud, maka itu disebut orang kaya. Paham? Disebut orang kaya. Kalau ini mutawasid, mutawasid itu adalah orang yang mempunyai harta yang cukup dimakan seumur hidupnya, tapi setelah itu lebihnya kurang dari 2 mud. Lebihnya kurang dari 2 mud. Ini kalau mutawasid. Misalkan punya harta yang bisa digunakan makan seumur hidupnya, misalnya butuh harta 1 miliar misalnya. Dia cuma punya 1 miliar plus 1 mud. Berarti kan kurang dari 2 mud. Berarti ini masuk dalam mutawasid. Nanti kewajibannya beda-beda. Kalau muksir, ini adalah orang yang punya harta yang cukup digunakan untuk makan seumur hidupnya, ngepres atau kurang. Jadi ini tingkatan kaya, menengah, dan miskin. Jadi kaya itu jangan dilihat dari rumahnya, tapi ini ada aturan sendiri di dalam ini. Dan ini aturannya nanti berbeda-beda. Kira-kira jarang ya suami yang waktu nikah punya harta sebanyak itu ya? Jarang. Berarti rata-rata suami sekarang itu kategorinya yang ini. Ya. Kecuali suaminya artis. Ini ya. Bisa punya pesawat itu. Ini rata-rata kategori ini. Nah, kalau suaminya adalah suami yang kaya, maka kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya adalah 2 mud. Untuk pembantunya 1 mud sepertiga. 1/3 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu kira-kira kurang lebih 7 on. Berarti kalau 2 mud berapa? 7 kali 2 14. Berarti ya kira-kira 1,5, 1,5 kilo. 1,5 kilo setiap harinya bagi suami yang kaya. Jadi ini yang dilihat adalah suaminya, bukan istrinya. Yang dilihat adalah suaminya. Dan ini nanti kalau dia ini butuh pembantu, maka juga wajib untuk memberi nafkah pembantunya 1 mud, 1/3 mud. Tinggal dikalikan 7 on, kemudian ditambah 1/3, maka nanti berapa gitu. Loh, apakah seorang suami itu wajib memberi pembantu kepada istrinya? Dilihat-lihat dulu. Kalau istrinya ini adalah hidup di keluarga yang memang di keluarganya dia terbiasa untuk dilayani sama pembantu, maka nanti suami itu wajib untuk mencarikan pembantu untuk istrinya. Makanya cari istri itu jangan yang ada pembantunya, nanti suami wajib ngasihkan pembantu juga, bahaya itu. Apalagi pembantunya muda, atau misalnya memang pembantunya itu ada sesuatu yang tidak beres, itu kerjanya tidak becus, macam-macam, bisa bahaya itu. Maka nanti kewajibannya suami adalah mencarikan pembantu. Atau misalnya suaminya ini menikah dengan seorang neng, ya, neng, dan neng ini biasanya rata-rata kebanyakan ya dilayani oleh khoddam, rata-rata. Maka nanti kewajiban suami ini juga mencarikan khoddamnya itu, tapi jangan disebut pembantu ya, khoddamnya itu. Dan nanti suami juga wajib untuk memberi nafkah. Bukan memberi nafkah ini berarti khoddamnya dimiliki, bukan. Memberi nafkah di sini artinya khoddam ini kan melayani apa istri dan juga melayani kebutuhan suami. Maka nanti juga
seorang suami ini juga wajib memberikan imbalan. Jika memang imbalannya adalah nafkah, maka setiap harinya 1/3 mud. Kalau imbalannya adalah misalnya digaji, ya cukup itu gaji mewakili nafkah, begitu. Paham? Tapi misalnya istrinya itu memang sudah terbiasa pakai pembantu, tapi istrinya ini masya Allah solihah. Nggak usah pembantu kita ini belajar terakat gitu, ya tidak apa-apa. Itu berarti makanya cari istri itu jangan yang cuma pintar, tapi yang solihah. Jangan cuma yang pintar, karena yang pintar nanti belum tentu solihah. Kalau yang pintar nanti menuntut haknya terus. Tahu, karena istri itu kan sebenarnya tugasnya cuma sedikit. Apa itu? Cuma melayani. 3M. 3M tugasnya istri itu apa? Iya. Kalau istilah Jawa itu 3M. Maca, mana, mana. Apa itu? Maca itu ya dandang. Mana? Mana itu ini. Kemudian melahirkan. Tugasnya cuma itu. Kalau misalkan istrinya itu terlalu pinter, ya nanti begini. Tiap hari kasih 2 mut, misalkan suaminya kaya, sudah dikasih. Sudah ini masak. Terus belanja sendiri, nyapu sendiri, nyuci sendiri, ngepel sendiri. Ya karena memang tugas suami semuanya. Makanya harus cari istri itu yang solihah, jangan cuma cari yang pinter. Karena bisa berbahaya. Ini oh jangan. Nanti dibodohi sama orang. Ini 2 mut ini hanya meliputi apa? Kalau Indonesia itu cuma beras saja, lain dengan lauk pauknya. 2 mut ini hanya meliputi makanan pokok saja, beras. Belum tempenya, belum tahunya, belum minyaknya, belum yang lainnya. Ini masih ini. Itu kalau suaminya kaya. Tapi kemungkinan di sini jarang yang masuk ini. Kalau mutawasid, menengah tingkatannya, maka istri ya nafkah kepada istri yang diterima adalah 1/2 mud. Untuk pembantunya 1 mud. Tahu mud ya? Mud itu istilah ukuran zaman Rasulullah, bukan mud mengemut, itu bukan. Nyaman 1 hari coba bilang ngemut 2 kali. Bukan. Kalau suaminya miskin, maka 1 mud untuk istri, 1 mud untuk pembantu khodimnya. Jadi yang dilihat itu adalah kondisi suami, bukan kondisi istri. Walaupun istrinya anak orang kaya, suaminya adalah orang biasa, orang miskin, tetap yang menjadi ukuran bukan kondisi istri, tapi kondisi suami. Itu kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri itu berapa, itu ukurannya itu. Kemudian nanti ada penjelasan yang lain yang lebih lengkap lagi. Bagaimana nanti misalnya seorang istri sudah dikasih nafkah oleh suaminya, misalkan 1 mud beras, kemudian istrinya tidak mau apa-apa, dipasrahkan lagi kepada suami berasnya itu, boleh apa tidak boleh? Untuk dimasak itu. Jadi dia cuma menerima
coba menerima dari suami, kemudian dipasrahkan lagi kepada suaminya, ya sudah ini masak itu boleh. Sudah masak, kamu masak, istrinya HP-an terus TikTok buka-buka toko online itu. Itu kerjaan yang nyaman itu. Boleh sebenarnya. Ya cuma biasanya istri itu kalau melayani suami itu justru senang. Biasanya kebanyakan itu istri kalau melayani suami itu senang. Kalau misalnya istri bilang seperti ini ya, mau dibuatkan kopi, terus suaminya bilang enggak, itu biasanya tambah enggak senang. Ya ini naluri perempuan ini, naluri perempuan, kasih sayangnya sangat besar sekali. Makanya sampai al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Malam Sabtu kemarin ada yang tanya ke saya kebetulan ngisi kajian di Gudang Ngarang itu. Ustadz, katanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Pertanyaannya, telapak kaki yang kanan apa yang kiri? Terus kemudian saya jawab, terlalu polos ya? Kemudian saya jawab, coba sekarang lihat, ada apa enggak yang kanan sama yang kiri surganya itu? Enggak ada. Nah, terus surganya katanya di situ, tapi enggak ada. Ya berarti artinya itu bukan diartikan secara tekstual. Artinya kalau memang surga ada di situ, gampang. Ibunya itu pakai kursi duduk, anaknya suruh di bawah, gini kan? Ini surgamu ini. Terus ada yang menjawab dari peserta kajian itu, yang benar itu istri itu adalah surga suami. Dari kaki itu sudah semuanya surga dari suami. Surga untuk suami dari istri. Jadi itu sebenarnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu adalah artinya seorang anak itu baktinya harus sangat kuat kepada ibu. Sampai dikatakan kaki itu kan bagian yang paling terendah dari seorang manusia. Kok sampai surga ditaruh di situ? Karena saking pentingnya bakti seorang anak kepada orang tua, terutama ibu. Jadi tidak usah dicari, tidak kira ada, tidak kira ketemu. Ibunya lagi duduk, coba bu angkat kakinya, tak lihat surganya ada di sebelah mana. Tidak ada. Coba saya mau pinjem mikroskop. Tidak kira ada di situ. Kalau ada di situ kita bisa jadi siluman, terus masuk ke kakinya, nah masuk surga berarti kan. Jadi begitu aturannya, dilihat adalah kondisi suami bukan kondisi istrinya. Dan yang diberikan itu adalah makanan pokok dari istri, bukan makanan pokok dari suami. Misalnya kalau istrinya orang Indonesia ya sudah jelas makanan pokoknya sama, berarti yang diberikan adalah beras gitu. Kalau misalnya istrinya orang luar negeri, misalnya saya dulu waktu di Yaman ada orang Indonesia nikah sama orang yang asli Yaman, seperti Habib Muntir Al-Musawah Jakarta, itu juga istrinya asli Yaman itu. Habib Muhammad Al-Junaid itu abahnya itu. Maka yang dilihat adalah makanan pokok istrinya. Kalau di Yaman misalnya gandum, maka yang wajib diberikan adalah gandum. Walaupun istrinya tinggal di Indonesia, ditanya dulu, kamu pengen gandum apa yang lain? Kalau misalnya istrinya pengen gandum, wajib memberi gandum. Tapi kalau misalkan istrinya itu solihah, ya sudah terserah kamu, ya pasrah begitu. Mau dikasih gandum, mau dikasih es krim gitu. Maka itu nanti beda lagi ceritanya. Tidak apa-apa suami memberi walaupun selain dari makanan pokok istrinya.
Jadi begini nanti, kadang-kadang di Indonesia itu kan suami itu memberi langsung 1 karung beras seperti itu misalnya. Kadang-kadang langsung dimakan bareng. Ini kan kita tidak tahu jatah dari istri itu yang dimakan berapa. Mestinya perharinya itu kan anggap 1 mut itu 7 on. Karena makannya bareng sekeluarga, sama istri, sama anak, sama mertua, kadang-kadang itu nanti hitungannya lain. Kira-kira yang masuk kepada istri itu berapa mut perharinya itu. Kalau sudah mencukupi ya sudah bisa. Tapi kalau misalkan kurang dari 1 mut karena suaminya muksir, suaminya itu miskin, maka nanti wajib untuk menambahi lagi, kecuali istrinya itu adalah ridho. Ya tidak apa-apa, kita makan bareng-bareng walaupun ini jatah saya, jatah kamu juga, begitu. Ya tidak apa-apa, karena istrinya terlalu solihah, gitu. Kalau istrinya tidak solihah, cuma pinter kitab, ya sudah, kasih beras sama suami, nah masak, goreng-goreng tempe, nah, beli ayam, gitu. Ini bisa mati sebelum waktunya itu. Setelah selesai masak-masak, udah siapkan, hidangkan. Setelah itu, udah sekarang rakora. Sudah selesai rakora? Enggak. Itu bajunya numpuk itu, cuci semuanya. Itu memang tugas suami, berat itu. Setelah itu rumahnya kotor, sapu. Itu juga banyak kotorannya, ngepel sekalian. Itu hak seorang perempuan untuk bilang seperti itu sebenarnya. Tapi seandainya suami itu membangkang, kan suami kan ada yang nusus, maka berdosa, nanti suaminya berdosa. Bagaimana kalau misalkan suami tidak memberi nafkah kepada istri dengan beras, misalkan dibelikan langsung jadi, langsung makan, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau nanti misalnya istri dikasih beras 1 mut itu 7 on, kemudian dijual, ya tidak apa-apa. Tapi nanti suami wajib untuk memberi biaya untuk mengolah itu, mengolah makanannya itu, mengolah berasnya itu ketika misalnya dijual. Jadi nanti tugas memasak, mencuci, menyapu, rakora, membersihkan, itu sebenarnya tugas suami semuanya sebenarnya. Ya cuma kalau dipikir-pikir, istri masa lihat TV, lihat HP, YouTubean, TikTokan, mau jadi apa itu nanti istrinya itu? Jadi tidak bisa mandiri, terlalu manja, terlalu ini dan itu. Jadi tugas suami, dengarkan Faisal ya, tugas suami itu nanti wajib untuk memberitahu istri, kamu itu sebenarnya masak tugas saya, harus ngasih tahu itu. Kalau udah ngasih tahu dosa. Ya, harus ngasih tahu, masak tugas saya, nyapu tugas saya, membersihkan apa-apa tugas saya, ini belanja tugas saya. Yang penting ngasih tahu dulu. Kalau tidak dikasih tahu, maka nanti suaminya berdosa. Kalau misalnya tidak dikasih tahu, suaminya dosa. Kan otomatis perempuan kan tidak tahu kalau dia tidak punya kewajiban itu. Kemudian dia melakukan, ya tidak apa-apa, salahnya sendiri tidak tanya. Salahnya sendiri tidak tanya. Sudah masak, sudah nyapu, sudah nyuci, tanpa dikasih tahu sama suami. Ya tidak apa-apa. Ya karena memang tidak dikasih tahu sama suaminya, tapi suaminya berdosa. Suaminya berdosa karena tidak tanya kepada suami.
Jadi harus kasih tahu. Nggak usah khawatir nanti istrinya terlalu memaksa, ya nggak usah khawatir. Yang penting kasih tahu dulu. 1 kali cukup, nggak usah tiap hari. Takut nanti dituntut. Nah, itu kewajiban suami. Jadi nanti istri itu dikasih tiap harinya itu. Tapi urusan nanti mau diapakan, itu juga nanti urusan suami mau diapakan itu. Itu hanya berupa berasnya saja kalau di Indonesia, lain dengan lauk pauknya dan lain sebagainya. Kalau orangnya kaya 2 mud, suaminya kaya 2 mud, untuk pembantunya 1/3 mud. Kalau suaminya ekonominya menengah, 1,5 mud diberikan kepada istri, 1 mud diberikan kepada pembantunya. Kalau suaminya miskin, 1 mud diberikan kepada istri, 1 mud diberikan kepada pembantu. Ini pernah dialami oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Perempuan yang paling istimewa di dunia dan di surga itu Sayyidah Fatimah. Menikah dengan Sayyidina Ali pada usia 20 tahun dan wafat pada usia 29 tahun. Jadi umur pernikahannya cuma berapa tahun? 9 tahun. Putranya 6. Putranya Sayyidah Fatimah 6. Salah satunya Sayyidina Hasan dan Husain, ada Muhsin, ada yang lain. Pernah suatu hari Sayyidah Fatimah ini mengeluh, ya bukan mengeluh sebenarnya, bilang kepada suaminya Sayyidina Ali, "Wahai suamiku, ini tanganku sampai memar ini gara-gara buat menggiling gandum adonan roti. Dulu kan belum ada gilingan, jadi tangannya itu sampai memar." Kemudian Sayyidina Ali ini bilang kepada Fatimah, "Coba bilang kepada ayahmu kalau minta pembantu 1 saja, karena barusan ada peperangan, kan ada harta rampasan perang, termasuk budak-budak perempuan itu kan boleh untuk dipekerjakan. Coba minta 1 saja." Akhirnya Sayyidah Fatimah datang kepada ayahnya Rasulullah, "Wahai ayahku, ini tanganku sampai seperti ini." Bayangkan ya, wanita paling mulia tangannya sampai seperti itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaannya Sayyidah Fatimah. Tangannya gara-gara masak sampai seperti itu. Belum lagi numbuk, belum lagi buat adonan, sampai tangannya itu merah. Kemudian Rasulullah bilang, ini didikan Rasulullah yang sangat hebat. "Kamu mau tidak saya kasih sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?" Ya, karena anaknya juga anak yang hebat, terlahir dari didikan yang hebat, dari orang yang hebat. Ya, bilang langsung, "Iya, mau." "Apa itu yang lebih baik daripada pembantu?" "Sebelum kamu tidur, baik tidur siang maupun tidur malam, kamu baca Subhanallah 33 kali. Ini penting diamalkan bagi perempuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Yang Allahu Akbar 34 kali. Kemudian ditutup La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu melakukan itu, maka itu lebih baik daripada pembantu. Ya, Sayyidah Fatimah pengennya pembantu, tapi kok dikasih itu? Ya karena hatinya bersih, didikan dari orang-orang hebat, ya langsung diterima. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, "Semenjak aku dikasih amalan itu, aku tidak pernah meninggalkan 1 kali pun. Dan selama aku dikasih amalan itu, seakan-akan semua pekerjaan rumahku menjadi ringan. Seakan-akan kayak semacam ada malaikat yang membantu untuk menyelesaikan pekerjaan rumahku." Itu dibaca sebelum tidur. Jadi sebelum tidur jangan lihat HP. Baca itu perempuan itu. Jadi tidak usah langsung dikit-dikit carikan pembantu. Itu. Ya padahal dia orang-orang biasa. Ya suami tidak wajib untuk ngasih pembantu. Tapi kalau memang istrinya terlahir dari keluarga yang memang sudah biasa dilayani sama pembantu, suaminya wajib untuk memberikan membantu. Coba ya, Sayyidah Fatimah di usia yang sebegitu mudanya
dengan pekerjaan rumah tangga sampai tangannya seperti itu. Dikasih, bukan dikasih pembantu sama ayahnya, dikasih amalan yang tidak ada hubungannya sama pekerjaan rumah. Tapi karena hatinya bersih ya diterima sama Sayyidah Fatimah. Karena salah satu julukan lain dari Sayyidah Fatimah itu Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Kok bisa ibu dari ayahnya? Karena setelah wafatnya Sayyidah Khadijah itu, Sayyidah Fatimah begitu sangat perhatian kepada Rasulullah, seakan-akan Sayyidah Fatimah ini adalah ibu dari ayahnya sendiri. Ini katanya Ummu Abiha, itu Sayyidah Fatimah, yaitu pemimpin ahli surga, pemimpin dunia semuanya Sayyidah Fatimah. Kalau pengen jadi wanita hebat, ya contohlah Sayyidah Fatimah. Jangan mencontoh orang-orang yang tidak dekat dengan Sayyidah Fatimah, itu keliru. Nah, kemudian kalau misalnya ada suami yang suaminya itu adalah budak, maka ini berlaku sama persis seperti suami yang miskin. Satu mud diberikan kepada istrinya, satu mud diberikan kepada pembantunya. Jadi ini kewajibannya hanya kepada istri, lain kepada anak loh ya. Kalau ada suami punya istri dan anak, satu mud ini hanya bagian istrinya saja, anaknya lain. Anaknya lain. Nanti kalau dia masih punya orang tua, itu lain juga. Bedanya apa? Kewajiban nafkah kepada istri dan kewajiban nafkah kepada orang tua. Kalau kita punya kewajiban nafkah kepada istri, kemudian kita tidak melaksanakan, bisa menjadi hutang. Pertama dosa dan hutang. Tapi kalau kepada orang tua tidak menjadi hutang, hanya saja anaknya berdosa atau orang tuanya berdosa karena tidak menafkahi anaknya, tapi tidak menjadi hutang. Makanya kewajiban yang paling kuat dalam hal nafkah ini adalah disebabkan karena pernikahan, bukan karena kekerabatan. Gitu. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ini PR ini bagi laki-laki, Faisal ya. Kasih tahu, tidak wajib masak, tidak usah takut. Kalau istrinya solehah, insya Allah tidak bakal protes. Tidak usah masak, tidak usah nyapu, tidak usah nyuci baju, tidak usah ngepel, tidak usah belanja, semuanya kasih tahu dulu yang penting. Nanti kalau suaminya, istrinya tetap melaksanakan semuanya, oh berarti kamu memilih pasangan yang tepat, gitu. Tidak banyak protes. Makanya jangan cari perempuan yang pinter, cari perempuan yang super katanya. Sudah, kita akhiri sampai di sini. Itu amalan yang wajib dibaca bagi perempuan yang sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga juga boleh untuk dibaca untuk meringankan beban-beban, baik beban secara psikis